Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Selamat Paskah. Merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya, Liana Pujiastuti, dalam masa Paskah ini dapat menjumpai Anda kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Rabu 15 April 2026. Marilah kita bersyukur dan memohon bimbingan Roh Kudus untuk hidup baginya. Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau memberikan putra tunggal-Mu, Tuhan Yesus, untuk mati bagi penebusan kami. Kami bersyukur bahwa Yesus telah bangkit, Dia hidup. Saat ini kami memohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat hidup berpadanan dengan pengorbanan Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Sebab Yesus Hidup. Bacaan kita hari ini diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 6 ayat 5 sampai 11. Perikop tentang mati dan bangkit dengan Kristus. Nas kita ayat 11 berbunyi demikian, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, pernahkah kita bertanya, apa jadinya jika Kristus tidak bangkit? Itu artinya kita tidak perlu berdoa, sebab orang mati tidak bisa mendengar doa. Kita juga tak perlu membaca firman-Nya atau memegang janjinya, sebab semua itu omong kosong belaka. Di atas semua itu, yang paling menyedihkan, kita tidak memiliki harapan hidup kekal. Kita pasti akan binasa. Dengan satu kalimat, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Syukur kepada Allah hal itu tidak terjadi. Kenyataannya adalah Kristus bangkit. Ia hidup. Ia tidak ada di sini, kata malaikat itu, sebab ia telah bangkit. Paskah adalah peristiwa pelantikan Yesus sebagai Juru Selamat, Sang Penebus. Bagi kita yang percaya, itu berarti kita menerima kepastian pengampunan dosa, kepastian hidup kekal. Bukankah ini merupakan warta yang menggembirakan? Sebab Yesus hidup, kita bergembira. Menurut Pastor Manton, pada abad pertengahan, pada Minggu Paskah, ada kebiasaan penyelenggaraan liturgi tertawa. Saat itu para pengkhotbah diharapkan memberikan gurauan selama khotbah atau menceritakan kisah-kisah lucu sehingga umat tertawa. Bukan sekadar tersenyum atau tertawa kecil, melainkan tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Memang Paskah adalah saat untuk tertawa, saat gembira, saat kebangkitan, saat haleluya. Gereja-gereja ortodoks yang banyak terdapat di Rusia, Yunani, dan negara-negara Eropa Timur memiliki kebiasaan menyatakan kegembiraan dengan salam yang khas pada hari Paskah. Christ the Lord, Christ is risen. Dan orang yang diberi salam itu diharapkan segera menjawab, He is risen indeed. Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Benar, Ia sudah bangkit. Bahkan ada gereja-gereja ortodok yang menggunakan salam itu bukan hanya pada hari Paskah, tetapi juga pada hari Minggu, bahkan setiap pagi. Saudara, kebangkitan Yesus adalah kabar gembira bahwa Ia hidup dan siap melakukan mukjizat untuk kita, asal kita mengizinkannya. Yesus yang hidup mengundang kita untuk membuka hati kita menerima Dia. Kehadirannya sanggup menghidupkan kembali asa yang pupus, nyala cinta yang memudar, mengukuhkan iman yang terguncang oleh masalah-masalah yang mendera,
menyatukan kepingan-kepingan hati yang dikhianati. Yesus yang bangkit telah mengalahkan kematian dan dosa. Begitu juga kita seharusnya, sebab Dia hidup, kita hidup baginya dengan mematikan dosa, berkarya yang menyenangkan hatinya, memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang hidup, bantulah kami untuk hidup bagimu dengan mengasihimu dan sesama kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat bangkit bersama Kristus.